menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Hal ini disampaikan Presiden di hadapan para menteri di Istana Negara kemarin. Presiden meminta para menteri fokus menuntaskan persoalan ekonomi yang tengah dihadapi dan bukan membuat gaduh. Presiden juga meminta para menteri tak lagi menyuarakan penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden. Namun Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berpendapat wacana penundaan pemilu justru berpengaruh kepada investasi karena pengusaha membutuhkan kepastian dan stabilitas politik. Kalau dari sisi investasi, pengusaha itu kan membutuhkan kepastian, stabilitas politik. Nah, kalau wacana penundaan ini bisa dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan mekanisme dan undang-undang, dalam pandangan saya, itu akan bagus untuk investasi. Wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode kembali terdengar setelah pekan lalu Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, Abdesi, menyuarakan dukungannya. Dukungan diberikan kepada Presiden Jokowi dalam Silatnas mengabulkan permintaan mereka, salah satunya soal gaji yang dibayarkan per bulan. Ketika anak memohon dikabulkan, jadi ya anak-anak tersebut teriak masing-masing gitu Bu, seperti itu. Kalau saya sih berpikir bukan Pak Jokowi aja lah, siapapun yang jadi pemimpin baru 3 periode, seumur hidup juga nggak apa-apa sepanjang baik memimpinnya. Sementara itu dalam pertemuan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bertemu Selasa pekan lalu, kedua partai sepakat menolak penundaan pemilu. Kami tegas dan sepakat tadi ya, berbicara pelanggengan kekuasaan dengan cara penundaan pemilu itu ya tentu tidak bisa diterima dengan akal sehat, dan itulah mengapa sejak awal kami tegas ya. Saya yakin Nasdem dan Demokrat juga punya sikap yang sama, tegas dalam arti jangan kemudian diarahkan seolah-olah bisa dengan cara mengutak-atik konstitusi. Hal senada disampaikan Amin Rais, Ketua Majelis Syuro Partai Umat dalam unggahan di akun YouTube. Amin menegaskan pemerintahan Joko Widodo harus berakhir pada 2024 mendatang. Duet Jokowi-Luhut ya, yang selama ini menjadi simbol dan substansi rezim yang berkuasa sekarang ini, itu sesungguhnya jangan lupa harus berakhir pada Oktober tahun 2024. Di tengah bergulirnya wacana perpanjangan masa jabatan, Presiden Joko Widodo menyatakan tetap taat pada konstitusi. Dan masyarakat yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Perpanjangan masa jabatan presiden dinilai dapat merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan iklim politik ke depan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usulan perpanjangan masa jabatan masih terdengar meski Presiden sudah menegaskan akan patuh dan taat pada konstitusi. Apa yang akan dihadapi jika wacana ini terus muncul? Kita akan bahas bersama pakar politik Haryat Moko, dan informasi ini akan kami tayangkan nanti. Pak Haryat Moko, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, Bapak. Iya, ada pernyataan terbaru dari Presiden Jokowi yang meminta para menterinya tidak lagi memperbincangkan, mengatakan soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Ada penilaian terkait ini, Pak Haryat Moko? Saya kira itu tanda yang baik ya dari sisi Pak Jokowi. Bagi saya itu suatu sikap kenegarawanan. Tapi akan lebih baik lagi seandainya lebih tegas lagi mengatakan bahwa saya tidak akan menunda pemilu dan saya tidak akan bersedia untuk menjabat presiden periode 3 periode. Apa sebetulnya yang menjadi masalah di sini, yaitu jangan sampai legasi yang sudah didapat Jokowi dengan keberhasilannya ini akan ditutupi oleh
ketidakberhasilannya di dalam membangun, memantapkan mekanisme infrastruktur demokrasi. Ya, kalau kita melihat apa artinya etika politik. Etika politik adalah upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi yang lebih adil. Aspek membangun institusi yang lebih adil ini menjadi penting supaya masa pemerintahan itu, masa jabatan presiden itu 2 periode. Itu institusi yang saya kira sampai sekarang menjadi institusi yang adil. Ya. Iya, saya membaca Pak Haryatmoko tulisan Anda di Harian Kompas beberapa hari lalu memang sangat tajam terkait hal ini. Tapi saya ingin tanya, bagaimana ketika para pejabat termasuk juga para menteri mengatakan seperti ini? Kalau seandainya ada usulan terkait dengan perpanjangan periode masa jabatan presiden, ya sah-sah saja. Kan itu akan dilaksanakan secara konstitusional dalam tanda kurung amandemen misalnya. Bagaimana Anda menilai ini? Itu yang saya lihat pertama, itu yang alasan yang pertama. Kalau dari sisi memperluas lingkup kebebasan, berarti itu kan aspek, kalau itu kehendak rakyat itu adalah seakan sah-sah saja. Betul. Masalahnya, apakah itu sungguh kehendak rakyat, ataukah sebetulnya kedaulatan rakyat disita oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Dan di situ bagaimana menilainya? Itu yang menjadi berbahaya karena apa? Kalau kita melihat amandemen pasal yang sudah diamandemen pasal 7 UUD 45, itu kan pesannya kan jelas. Pertama, agar bangsa ini tidak mengulangi pengalaman sejarah kelam kekuasaan yang cenderung otoriter ketika terlalu lama. Yang kedua, mencegah jangan mengabaikan keadilan prosedural. Apa yang saya maksud dengan keadilan prosedural di sini? Memang aspirasi rakyat itu selalu dipakai untuk melanggengkan kekuasaan atas nama demokrasi. Namun pertanyaannya, fairness dalam keadilan prosedural harus dihormati. Yaitu salah satu analoginya, yang mengambil bagian atau membagi bagiannya pada giliran terakhir. Perpanjangan masa jabatan melalui amandemen konstitusi yang disebut sebagai aspirasi rakyat itu bisa menjadi bentuk pelanggaran etika politik karena apa? Yang membagi justru mengambil giliran pertama. Dan bagaimana? Yang bisa perpanjangan jabatan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu kan konstitusional, tapi bisa melanggar etika politik karena? Karena itu berarti apa? Berarti harusnya kalau adil, kalau ada yang membagi, ada pembagian, yang membagi supaya adil itu yang membagi mengambil giliran terakhir. Oke. Karena dia mengambil giliran terakhir, dia akan berusaha membaginya seadil-adilnya. Karena dia tahu kalau semua dibagi sama, dia akan mendapat hal yang sama. Jadi maksudnya ketika ada perubahan itu tidak digunakan untuk masa jabatan saat ini, tapi selanjutnya Anda mengatakan seperti itu? Ya, bahkan selanjutnya. Ini menjadi suatu presiden selanjutnya begitu ya, itu baru adil. Secara etika politik itu fair. Atau paling tidak bahwa itu bukan untuk dirinya, bukan bagi dirinya. Yang membagi harus mengambil giliran terakhir. Oke. Tetapi yang harus diperhatikan juga masalahnya adalah apa? Yaitu bahwa amandemen itu kan sebetulnya intinya jangan sampai mengulangi sejarah kelam. Ketika kekuasaan terlalu lama, itu biasanya cenderung akan rusak, cenderung akan korup itu. Ya, kasihan itu legasi yang sudah didapat selama ini oleh Bapak Jokowi nanti bisa saja mungkin bukan Pak Jokowi, mungkin. Jadi kalimat apa Pak Haryatmoko yang tepat untuk disampaikan Presiden dalam isu penundaan atau penambahan periode masa jabatan Presiden yang semakin menggema beberapa bulan belakangan ini? Apa yang harus disampaikan oleh Presiden yang paling tepat menurut Anda? Ada dua. Kalau saya dua kata yang penting. Yang pertama, jangan mengulangi sejarah. Ya. Yang kedua, orang harus keprihatinan untuk membangun institusi-institusi yang adil, selain membangun infrastruktur, membangun institusi-institusi yang adil. Yang ketiga, yaitu apa? Biarkanlah supaya sistem demokrasi ini berjalan, sehingga prediktabilitas politik itu bisa tinggi. Artinya apa? Artinya partai-partai politik dan kelompok masyarakat itu dijamin akan memperoleh kesempatan yang sama
untuk mengarahkan kebijakan publik tanpa dihantui pelanggengan rejim. Dengan adanya pergantian rejim, kecenderungan kekuasaan untuk korup itu bisa dicegah. Oke, jadi apa yang harus disampaikan Presiden? Apa yang harus apa yang harus disampaikan oleh Presiden Jokowi terkait dengan isu yang seolah-olah kok ada terus ya? Nah, itu sebetulnya cukup Presiden Jokowi mengatakan, saya tidak akan menunda pemilu, dan yang kedua, saya tidak akan bersedia menjabat presiden pada periode yang ketiga. Walaupun amandemen misalnya nanti akan dilakukan dan akan ada agenda seperti itu, Ya. karena itu di luar kewenangan presiden misalnya. Iya, karena juga kalau hal-hal seperti itu jangan sampai itu menjadi presiden buruk bagi berikutnya. Oke. Kalau semua, kalau ketika ada yang berhasil lalu memperpanjang, nanti orang yang tidak berhasil pun bisa memperpanjang jabatan karena kemampuan untuk memanipulasi atau kemampuan merekayasa apa yang disebut aspirasi rakyat. Ada indikasi ke arah sana, ada kemampuan untuk merekayasa aspirasi rakyat, karena itu sulit untuk dibuktikan. Meskipun survei sudah menyatakan misalnya mayoritas menolak, tapi ada data lain yang seolah-olah melawan survei itu, misalnya big data dan sebagainya, yang sampai sekarang juga tidak dibuka. Apa isi big data tersebut? Dan itu Pak, dan juga kan dalam politik itu Pak, kalau kita melihat apa yang disebut ilusi Muller-Lyer, orang itu hanya akan menerima informasi yang sesuai dengan ideologinya, yang sesuai dengan keyakinannya. Akibatnya apa? Bahkan suatu informasi yang objektif dan rasional, kalau itu tidak sesuai dengan ideologinya, akan ditolak, Pak. Betul. Itu masalahnya. Baik. Terima kasih. Ini perbincangan yang menarik. Sayang waktunya terbatas. Terima kasih Pak Haryatmoko, pakar politik di Indonesia. Terima kasih Pak Haryatmoko. Selamat malam, sehat selalu.